Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Hoiri dengan NIM 2020602083 dari kelompok 9 Ekonomi Syariah 3. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Wina Mardiana dengan NIM 2020602080 dari kelompok 9 Ekonomi Syariah 3 akan mempresentasikan sebuah tugas PowerPoint yang bertemakan akad dalam transaksi ekonomi Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi akad-akad dalam transaksi ekonomi Islam. Yang pertama, konsep akad. Akad secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dalam segi bahasa. Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Pengertian secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Jadi, akad dapat disimpulkan adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing. Rukun dan syarat akad. Aspek legalitas pelaku memalah atau transaksi dalam berakad harus memenuhi ketentuan akad itu sendiri yang memenuhi rukun dan syarat akad. 1. Rukun. Adanya penjual, pembeli, harga, dan ijab qabul. 2. Syarat. Barang dan jasa harus halal. Harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. 3. Landasan. Dalam berakad adalah keriduan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yang mana artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Konsekuensi hukum dari suatu akad. 1. Terjadi perpindahan hak dan dengan kewajiban dari pihak atau timbal balik. 2. Terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada yang lain. 3. Berubahnya status hukum dari hukum menjadi halal. Akad dibagi menjadi beberapa jenis yang setiap jenis-jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut ialah 1. Berdasarkan apakah syara telah memberikan nama atau belum, seperti contoh, akad yang telah digadai, dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syara tetapi disesuaikan dengan perkembangan. 2. Berdasarkan barang diserahkan atau tidak dibaca zatnya, baik berupa benda yang berwujud al-ain maupun tidak berwujud ghair al-ain. Akad-akad transaksi syariah. Dalam transaksi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, ada dua jenis yang dikenal, yaitu 1. Tabungan atau penghimpunan dana punding, seperti wadiah dan mudharabah. 1. Wadiah artinya titipan. Dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika bank meminta imbalan atau ujrah atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank syariah seperti giro berdasarkan definisi wadiah. Mudharabah artinya adalah kerjasama antara pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana, sohib al-ma'al, dan yang kedua sebagai pengusaha, mudharib. Sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisab yang disepakati, dan kerugian finansial ditanggung penyandang dana. Dalam bank syariah seperti tabungan maupun deposito berdasarkan prinsip mudharabah. 2. Pembiayaan atau penyalur dana financing. Pembiayaan dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbasis jual beli. 1. Murabahah, jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. 2. Salam, pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. 3. Istisna, suatu jenis khusus dari bai as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Amin.
Nah, pada pembahasan akad dalam transaksi ekonomi syariah itu ada namanya berbasis bagi hasil atau syirkah, berbasis sewa menyewa, berbasis upah atau jasa pelayanan. Berbasis bagi hasil atau syirkah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola atau pemudarib untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Musyarakah adalah perjanjian atau akad antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan. Misalnya, kalau ada keuntungan atau kerugian, masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko bersama. Yang kedua, berbasis sewa menyewa. Berbasis sewa menyewa seperti ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain, akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa leasing. Ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa. Ringkasnya adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Yang ketiga, berbasis upah atau jasa pelayanan seperti kafala, wakala, hiwala, rohan, dan jualah. Yang pertama itu kafala. Kafala adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau yang disebut makful anhu asil. Dalam produk perbankan, kafalah dipakai untuk LC, bank guarant, dan lain-lain. Yang kedua, wakalah. Wakalah yaitu perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang dibolehkan diwakilkan. Dalam perbankan, wakalah biasanya dengan upah atau ujroh dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telepon, dan lain-lain. Yang ketiga, hiwalah. Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak yang lain yang wajib menanggung atau membayarnya. Dalam industri perbankan, hawalah dengan upah atau fee atau ujroh dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC. Yang keempat itu rohan atau gadai, yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain qardun hasan atau pinjaman kebajikan. Yang kedua itu ada mudharabah atau bagi hasil. Yang ketiga muqayyad, yaitu jual beli. Kelima, jualah. Jualah yaitu jasa pelayanan pesanan atau permintaan tertentu dari nasabah. Misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit atau cek atau transfer. Atas jasa pelayanan ini, bank memperoleh fee. Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam peransuransian syariah atau dikenal dengan akad takaful, yaitu akad di mana saling menanggung. Para peserta asuransi tafakul memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Kesimpulan pada pembahasan kali ini ialah Islam itu merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain yang selama ini kita kenal. Islam memiliki tujuan-tujuan syariah atau yang disebut maqasid al-syariah,
serta petunjuk operasional atau strategi. Untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang. Dalam sistem ekonomi Islam, Islam juga mengajarkan bagaimana bermuamalah yang diridhoi Allah, seperti tidak mengandung riba, gharar, maisir, tadis, guna mencapai kepuasan materi dan rohani. Dengan segala petunjuk operasional dalam bertransaksi atau istilah akad. Akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi. Karena berdasarkan hukum Islam, produk apapun yang dihasilkan, semua lembaga keuangan syariah tidak akan terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fikih muamalahnya disebut dengan akad. Akad merupakan prinsip fundamental dalam bertransaksi dengan segala jenisnya dan perkembangannya di masa.